Welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan kedatangan Jenderal Surga Utara di belakang Susu yang muncul secara tiba-tiba. Semuanya terkejut melihat kedatangan Jenderal Utara, sedangkan Bailang tidak mengenalnya dan Bailang menanyakan siapakah dia. Wujing mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari 4 Jenderal Surga. Ause mengatakan, bukankah itu Jenderal Surga Utara? Sejak kapan dia ada di sini? Karena dia muncul secara tiba-tiba berada di belakang Susu. Ini pasti sangat berbahaya. Susu merasakan hawa pembunuhnya yang sangat kuat, membuat Susu tidak bisa bergerak. Jenderal Utara mengatakan bahwa sesuai keinginan Yuan Shi Tianzun, karena ada saatnya orang seperti Yuan Shi Tianzun pun akan butuh bantuan. Tapi Jenderal Utara ini mengatakan jangan khawatir, karena dia akan membantu Yuan Shi untuk mengatasi pasukan Tang Sanzang. Dan Jenderal Utara langsung mengepalkan tangannya dan memukul Susu hingga menembus tubuhnya. Bixi yang melihat itu pun langsung terkejut karena Susu kemungkinan besar akan mati. Dan mutiara yang dikeluarkan oleh Susu pun terpental. Jenderal Utara mengatakan bahwa dengan dibunuhnya Pri Duyung, maka segel yang diberikan kepada Yuan Shi pun akan terlepas. Sedangkan segel gabungan murid Guru Tang yang dilihat oleh Jenderal Utara akan dihancurkannya sendiri. Dan di sini Jenderal Utara mengeluarkan jurusnya yaitu gelombang kejutan. Krak! Garpu 9 gigi milik Cupat Kai pun hancur. Sedangkan Bailang dan Cupat Kai terpental hingga terjatuh. Guru Tang mengatakan bahwa segel gabungannya akan segera hancur. Sedangkan Shao Wujing tidak bisa menahan segelnya karena terlalu sulit. Benar saja, Yuan Shi bisa dengan mudah menghancurkan segel batu itu. Batu-batu itu pun hancur dan mengenai rombongan Tang Sanzang. Dan ada salah satu batu yang melayang ke arah Guru Tang. Guru Tang mengatakan Jenderal Utara berpihak pada Yuan Shi Tianzun. Kini Guru Tang akan menghadapi 2 orang sekutu yang paling kuat. Grak! Guru Tang dan Nona Baishi pun terpental karena serangan batu yang sangat keras. Guru Tang mengatakan untuk jangan lengah, tetap tahan Jenderal Dewa Gelap dan Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi mengatakan akhirnya dirinya terlepas. Kini tak akan ada lagi kekuatan yang bisa menahannya. Yuan Shi pun langsung mengeluarkan amarahnya. Yuan Shi juga mengatakan sekumpulan sampah membuatnya sangat marah. Sangat sulit meredakan amarahnya. Yuan Shi akan menyiksa mereka melebihi siksaan ribuan pedang. Dan Yuan Shi pun langsung melompat dan terbang ke arah Cupat Kai. Cupat Kai pun sudah bersiap menghadapi serangan dari Yuan Shi. Cupat Kai sudah sangat berkeringat karena dari sekian banyaknya orang, Cupat Kai lah yang pertama kali diincar. Dan tepat di tenggorokan, Cupat Kai dihajar oleh Yuan Shi Tianzun. Melihat kejadian itu, yang lain pun terkejut. Sedangkan Bailang mencoba untuk menahan serangan Yuan Shi. Alasan Yuan Shi mengincar Cupat Kai karena Cupat Kai adalah babi yang jelek. Dan cara pandang Cupat Kai paling tidak mengenakan. Boom! Terlalu overpower. Tepat di dada Cupat Kai, Yuan Shi mengeluarkan panah penderitaannya. Hingga Bailang yang mencoba menolong Cupat Kai pun langsung terpental karena terkena panah penderitaan dari Yuan Shi Tianzun. Siluman ular mengatakan bahwa Cupat Kai pasti akan mati terkena serangan Yuan Shi yang sangat dahsyat. Sedangkan Guru Tang di sini terlihat sangat cemas karena Cupat Kai dihajar dengan sangat ganas oleh Yuan Shi. Yuan Shi mengatakan bahwa Cupat Kai hanyalah seekor babi siluman yang sangat rendahan. Yuan Shi juga mengatakan bahwa dirinya memukul Cupat Kai hingga kencing dan keluar kotoran yang sangat hina. Hari ini Yuan Shi akan membereskan rombongan Tang Sanzang semuanya karena menurutnya ini adalah penghinaan bagi Yuan Shi. Dan Yuan Shi memastikan akan membuat musuhnya mati menderita satu persatu. Dan di sini Guru Tang langsung melompat dan menyerang Yuan Shi. Guru Tang juga mengatakan bahwa Guru Tang tidak akan membiarkan Cupat Kai mati begitu saja. Dan Guru Tang mencoba untuk melindungi Cupat Kai. Yuan Shi mengatakan, Tang Sanzang, kau tak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi dengan keyakinan,
Tang Sanjang mengatakan bahwa tinjunya akan menolong Cupatkai. Dan kerak. Pukulan Guru Tang dapat dengan mudah ditahan oleh Yuanshi. Dan Yuanshi juga langsung mengeluarkan panah penderitaannya ke arah Tang Sanjang. Yuanshi mengatakan bahwa Tang Sanjang terlalu banyak bermimpi. Walaupun terlihat cukup tangguh, tapi di hadapan Yuanshi tidak ada bedanya dengan sampah. Seruput! Panah penderitaan pun dikeluarkan oleh Yuanshi. Sedangkan Cupatkai yang dicengkram oleh Yuanshi langsung dilemparkan ke arah Guru Tang. Dan Yuanshi langsung memukul Cupatkai hingga Yuanshi mendapatkan double kill. Cupatkai pun menjadi bantal untuk Guru Tang. Karena Cupatkai terluka sangat parah, Guru Tang mengatakan agar Cupatkai bertahan. Cupatkai mengatakan bahwa dia kini sudah tak bisa bergerak lagi. Tubuhnya hampir lumpuh, kepalanya pun jadi sangat oleng. Dan di sini datanglah Jenderal Utara kepada Yuanshi Tianzun. Jenderal Utara mengatakan pada Yuanshi, sekelompok orang ini hanya mengandalkan keyakinan dan saling percaya. Mereka saling melengkapi untuk melawanmu. Ini adalah kerjasama yang rumit. Tapi selama salah satu dari mereka salah, maka akan mudah dihancurkan. Aku mengenalmu, harusnya itu bukan ancaman bagimu. Yuanshi mengatakan pada Jenderal Utara bahwa dirinya tidak akan melupakan bantuan dari Jenderal Utara. Jenderal Utara hanya mengikuti orang terkuat. Di saat yang sama, Jenderal Utara juga senang jika Yuanshi bisa berhasil. Jenderal Utara juga mengatakan saat kau mencapai puncak, biarkan aku melihat pemandangan dari posisimu nanti. Yuanshi mengatakan bahwa Jenderal Utara bisa melakukan apapun sesuai keinginannya. Di sini, Cupatkai sekarat dan tidak mampu berdiri. Xiaoyu telah berubah menjadi api suci beberapa saat lagi. Namun belum ada perkembangan yang maksimal di altar kuno. Dan Tang Sanjang harus tetap kuat menghadapi perjuangannya. Nona Susu menerima serangan fatal dan kondisinya sangat buruk. Wujing juga kelelahan, sihir pasirnya terkuras terus-menerus. Ause bersembunyi karena terlalu takut. Dia sangat panik, tak dapat dipastikan dia akan berani untuk bertarung. Dan kini kekuatan lawan pun telah bertambah. Yuanshi telah dibantu oleh Jenderal Utara. Mereka jadi semakin kuat. Hanya Bailanglah yang kini masih bisa bertahan. Situasi Tang Sanjang sangat konyol dan tidak relevan. Tapi Bailang benar-benar tidak pernah menyerah. Bailang mengatakan, Yuanshi Tianzun, aku tidak akan membiarkanmu mendekati Xiaoyu. Di sini Yuanshi terlihat sangat senang karena masih ada yang berani menantangnya. Sedangkan Ause yang sedang bersembunyi mengatakan bahwa Bailang pasti akan dibunuh dengan sangat mudah. Dan di sini Guru Tang berteriak, Bailang, dengarkanlah, Xiaoyu sedang berjuang di kobaran api suci. Dia telah berkorban demi kita semua. Kita harus tetap melindunginya. Lawanlah musuhmu meskipun sangat sulit. Cupatkai mengatakan pada gurunya, apa guru yakin kalau Bailang mampu melawannya sendirian? Dan Ause mengatakan bahwa kata-kata dari Guru Tang terdengar sangat konyol. Dan Yuanshi mengatakan bahwa itu adalah drama yang sangat konyol. Yuanshi juga tidak segan untuk melepaskan panah penderitaannya kepada Bailang. Push! Hingga Bailang terpental. Tapi di sini Bailang langsung berubah wujud. Semua yang melihat itu pun terkejut. Kini wujud Bailang benar-benar sangat kuat. Guru Tang mengatakan itu adalah wujud perubahan paksa seperti saat di istana bawah laut. Tapi saat itu masih belum stabil. Tapi sekarang situasinya berbeda. Saat di istana bawah laut, Bailang juga pernah mengeluarkan wujud itu. Bailang mencoba untuk membunuh Guru Tang, dan Guru Tang berteriak kepada Cupatkai dan Wujing agar menahan Bailang bersama-sama. Hingga akhirnya Bailang pun berhenti. Guru Tang mengatakan untung saja evolusinya belum sempurna. Jika tidak, pasti sangat merepotkan. Wujing menanyakan pada gurunya kenapa Bailang bisa seperti itu. Guru Tang mengatakan bahwa kemungkinan itu karena Bailang telah memakan Yehu. Jadi terbentuklah kombinasi wujud liar yang baru. Dan wujud liarnya selama ini terus ditahan oleh Bailang. Guru Tang hanya merangsangnya sedikit agar kekuatannya bangkit. Dan Bailang yang sebenarnya sangat berbahaya.
Untungnya, hati Bailang adalah faktor utama dan mudah menerima petunjuk, terutama saat kondisi setengah tidur dan setengah terjaga. Guru Tang akan membimbingnya hingga Bailang bisa menguasai kekuatannya secara penuh. Dengan bahasa sederhana, perubahan di saat yang tepat tidak akan membahayakan siapapun. Cupat Kai mengatakan pada gurunya dengan cara apakah bisa mengontrolnya. Guru Tang mengatakan dengan arah tertentu, dan tentu saja itu bisa bangkit secara tidak sengaja, atau kita bisa memprovokasinya. Meskipun ada metode pemicu, tapi belum ada metode untuk menghentikannya. Bisa atau tidak harus digunakan di kondisi seperti ini. Setelah evolusinya bangkit, dia adalah monster yang tak terkendali. Dan di sini, Bailang langsung menyerang Yuan Shi Tianzun. Brak! Tepat di leher Yuan Shi Tianzun, Bailang menghantamkan serangan dengan kedua tangannya. Di sini, Yuan Shi Tianzun sangat terkejut karena Bailang masih menyimpan kekuatan tersembunyinya. Dan si Shinji chapter 173 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan